deklarasi Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demokrat sampai dalam kata anak muda itu mencaci maki terhadap Nasdem dan Anies Baswedan sebagai pengkhianat. Semoga Demokrat ini rujuk dan kembali lagi ke koalisi perubahan. Kalau koalisi perubahan ditambah PKB akan memperkuat koalisi perubahan ini. Tentu koalisi ini akan menjadi koalisi yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa yang hari ini terjadi, yaitu deklarasi Capres dan calon wakil presiden, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berita ini menghebohkan jagat raya Indonesia. Hampir-hampir semua orang tertuju pada peristiwa ini. Bahkan kita tidak tahu, mungkin ada yang lupa bahwa hari-hari ini ada kenaikan BBM. Kemudian juga ada beberapa gubernur yang habis masa jabatannya yang akan digantikan oleh PJ gubernur. Semua itu hampir terlupakan dan kita fokus memperhatikan apa yang terjadi saat-saat ini, yaitu adanya perubahan di koalisi perubahan, adanya deklarasi Presiden, Wakil Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang dikatakan oleh Partai Demokrat adalah sesuatu yang secara tiba-tiba tanpa komunikasi langsung mendeklarasikan Presiden dan Wakil Presiden. Nah sahabat-sahabatku, deklarasi ini adalah Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dan Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sebenarnya sebelumnya PKB ini telah bergabung dengan koalisi Gerindra, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan juga bergabung dalam koalisi perubahan. Ada 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun secara tiba-tiba ada deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem bersama PKB di Hotel Yamato, deklarasi Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagi 2 partai yang ada di dalam koalisi perubahan, tentu reaksi terhadap peristiwa ini. Demokrat sampai dalam kata anak muda itu mencaci maki terhadap Nasdem dan Anies Baswedan sebagai pengkhianat, karena dikatakan sebelumnya Anies Baswedan ini dan Nasdem ini tidak melakukan komunikasi dahulu terhadap Partai Demokrat. Padahal di dalam koalisi perubahan itu ada tim 8. Dikatakan oleh Partai Demokrat, Nasdem dan Anies Baswedan ujung-ujung mendeklarasikan Presiden dan Wakil Presiden. Kejadian ini sangat mengecewakan bagi Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga langsung melakukan ancaman bahwa Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan. Berbeda apa yang dilakukan dengan PKS. PKS menanggapinya dengan tenang, akan menyerahkan nama Muhaimin Iskandar dari PKB ini ke Dewan Syuro. Dewan Syuro yang berjumlah 99 orang dari seluruh Indonesia nanti akan bermusyawarah apakah Muhaimin Iskandar yang berasal dari PKB yang digadang-gadang dan sudah dideklarasikan sebagai wakil presiden
dari Anies Baswedan apakah diterima atau tidak. Jadi bagi PKS ada beberapa hari lagi ke depan, apakah Caimin ini diterima atau tidak untuk pemilu tahun 2024. Nah, sahabat-sahabatku, koalisi perubahan yang awalnya ada 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS, sepertinya apa yang dikatakan oleh PKS, semoga Demokrat ini rujuk dan kembali lagi ke koalisi perubahan. Apapun yang terjadi kemarin, apa yang dikatakan kemarin-kemarin, itu adalah sesuatu hal yang wajar sebagai bentuk kekecewaan dari partai pendukung yang awal-awal mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Tapi sepertinya itu dilupakan saja dan Demokrat kembali lagi ke koalisi perubahan. Karena dapat dibayangkan kalau koalisi perubahan ditambah PKB, berarti ada 4 partai, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PKB akan memperkuat koalisi perubahan ini. Tentu koalisi ini akan menjadi koalisi yang tangguh, koalisi yang berbobot, dan sepertinya koalisi ini punya harapan besar untuk memenangkan pemilu di tahun 2024. Komentar-komentar berbagai tentang kejadian dalam politik adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi semua sepertinya harus move on, harus kembali lagi ke awal, sebagaimana koalisi perubahan itu adalah mentekankan bahwa perubahan. Jadi semoga Nasdem, PKS, Demokrat akan semakin kokoh, tidak bisa diadu-adu atau dipecah-pecah oleh pihak lain. Semoga saja itu adalah sebuah harapan. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.